Selamat pagi, para senior, para sejawat yang saya hormati. Perkenankan saya menyampaikan peranan DLBS 1033 atau DISOLV di dalam tata laksana stroke iskemik akut. Pertama-tama terima kasih pada panitia yang mengajak saya untuk berdiskusi dengan para senior, para sejawat di forum yang sangat terhormat ini. Nama saya Pinson, saya sehari-hari bekerja di Yogyakarta. Ini kurikulum vitae saya. Ya, ini tantangannya ya. Tantangannya kita sekarang ada di era pandemi sehingga drama sekolah online ya. Mudah-mudahan tapi ini tidak terjadi pada forum ini karena memang topik yang dibicarakan adalah topik yang merupakan tantangan kita di dalam praktek sehari-hari. Nah, kalau kita lihat, memang sampai saat ini stroke itu masih merupakan penyebab kematian nomor 1, baik di dunia maupun di Indonesia. Dan kalau kita lihat data di Indonesia, tidak ada perubahan yang berarti sejak tahun 2009 sampai 2019, data dari World Matter ini menunjukkan bahwa dia tetap merupakan penyebab kematian nomor 1. Dan kalau kita cermati, maka di dalam subtipenya, 85% itu adalah iskemik dan hanya 15% yang hemoragik. Dan kalau kita cermati di dalam yang iskemik tadi akan ada yang aterosklerotik atau yang kita sebut sebagai large vessel, ada yang small vessel atau lakuner, ada yang kardiogenik atau kardioemboli, lalu kemudian ada juga yang kriptogenik. Nah, para senior, para sejawat yang saya hormati, memang lalu ada paper yang menunjukkan bahwa ada high unmet needs, artinya ada kebutuhan yang tidak terpenuhi di dalam penata laksanaan stroke sampai saat ini. Ya, kalau kita lihat yang pertama adalah batasan daripada jendela terapi di fase akut. Ya, jadi kurang dari 4,5 jam untuk dilakukan trombolisis, lalu kemudian juga bicara tentang bagaimana proses rehabilitasi termasuk lalu penata laksanaan di jangka panjang. Sehingga kalau kita cermati ada unmet needs ya. Nah, izinkan saya untuk berfokus pada unmet needs terutama di fase akut sampai kemudian 6 bulan. Nah, kalau kita lihat yang terjadi di unmet needs adalah adanya risiko yang disebut sebagai risiko residual. Ya, jadi ketika tata laksana itu sudah diberikan secara optimal, baik itu dalam hal modifikasi gaya hidup, penata laksanaan atau penurunan terhadap tekanan darah yang optimal, penggunaan statin yang optimal, penggunaan angiotensin 2, lalu kemudian antiplatelet, nah ini yang menjadi catatan kita, maka tetap saja ada risiko terjadinya serangan baru. Ya. Sehingga lalu kemudian data-data tadi menunjukkan bahwa kita memerlukan suatu terapi yang lebih efektif. Nah, kalau bicara tentang antiplatelet, maka antiplatelet yang ada saat ini terutama menarget pada 2 hal, yaitu di tromboksan A2 dan ADP. Ya. Nah, kalau kita lihat bahwa target ini tidak cukup. Kenapa? Karena dia tidak mempengaruhi daripada jalur aktivasi platelet yang lain. Kalau kita cermati, maka jalur aktivasi dari platelet yang lain inilah yang juga ikut berkontribusi terhadap munculnya kejadian-kejadian trombotik. Sehingga diperlukanlah suatu terapi baru yang juga lebih untuk menghambat platelet itu secara lebih optimal. Ya. Yang tadi bisa memberikan proteksi yang lebih besar terhadap munculnya trombotik event. Nah, kalau kita lihat, maka dicermati di paper yang baru ini bahwa ada unmet need terhadap kejadian aterosklerosik, dan kalau bisa, maka thrombin pathway itu bisa saja menjadi suatu target daripada terapi. Nah, kalau kita cermati, kan antitrombotik itu bekerja di 3 hal ya. Pertama antiplatelet, antikoagulan, lalu fibrinolisis ya. Antiplatelet, antikoagulan, lalu fibrinolisis. Nah, kalau kita cermati, maka itu adalah kombinasi clot itu adalah kombinasi antara platelet dan fibrin. Nah, saat ini yang terjadi adalah kita lebih kepada menghambat daripada plateletnya, tetapi kita seringkali melupakan fibrinnya. Ya, sehingga lalu kemudian ada juga beberapa paper skala kecil yang lalu menggambarkan bahwa ketika dikombinasi obat yang tadi punya efek antikoagulan, lalu kemudian pada antiplatelet, ternyata outcome-nya dalam hal mencegah serangan baru itu juga lebih baik. Nah, sehingga platelet dan fibrin kompleks tadi ya harusnya ditarget pada 2 hal tadi ya, bukan hanya pada plateletnya saja, tetapi juga pada fibrinnya. Nah, kalau kita lihat ya, cedera endotel,
lalu mengaktifasi platelet, terjadilah suatu clot, yang clot tadi berisi adalah antara kombinasi fibrin dan juga platelet. Nah, sehingga tata laksana yang juga menghambat trombin ya tadi ya, yang menghambat trombin ini menjadi suatu target terapi yang baru. Nah, ini ada suatu review yang sangat menarik ya, yang kalau kita lihat bahwa cedera endotel itu akan menyebabkan munculnya trombus. Ya. Nah, trombus tadi memang bahkan dibuktikan dengan mikroskop elektron memang terdiri dari baik itu platelet maupun fibrin. Ya. Nah, kalau kita cermati, maka yang tersedia saat ini, terutama itu untuk yang tromboksan A2, ya, misalnya kalau kita kenal adalah aspirin atau juga ADP, ya, misalnya clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, ticagrelor, ya. Jadi terutama menghambat aktivasi platelet tadi melalui jalur tromboksan dan jalur ADP. Tapi kalau kita cermati, maka bukan hanya itu. Di sini ada fibrin, tetapi di tempat-tempat lain kita juga menunjukkan adanya mediator-mediator proinflamasi yang juga memerlukan penata laksanaan atau pendekatan tersendiri. Nah, sehingga mekanisme tadi kerjasama antara trombin, antara platelet, yang kemudian terjadinya suatu trombus, yang trombusnya ini merupakan kombinasi antara fibrin dan platelet itu memerlukan tata laksana yang tersendiri. Penelitian jelas membuktikan bahkan ketika ini digabung ya, misalnya clopidogrel dan aspirin itu pun belum cukup untuk menghambat residual risk event. Kita coba naikkan dosis, beberapa penelitian menunjukkan demikian, tetapi yang terjadi adalah bleeding risk, ya, risiko bleeding yang meningkat. Ada suatu studi yang menggabungkan oral antikoagulan dosis kecil, lalu kemudian juga aspirin, dan ternyata outcome-nya dalam hal mencegah residual risk dalam hal thrombotic event itu menjadi lebih baik. Nah, artinya apa? Memang kalau bisa dihambat juga yang jalur trombin, di mana terbentuknya fibrin. Atau kalau bisa bahkan fibrinolisis, ya. Jadi baik itu dia antitrombotik, antiplatelet, dan juga fibrinolisis. Nah, itu menjadi suatu paket yang lengkap untuk mencegah terbentuknya trombus. Nah, bagaimana dengan lumbricus rubellus ya atau DSOF ya? Kalau kita cermati studi-studi praklinik ya, studi-studi eksperimental itu sudah menunjukkan bahwa ekstrak ini memiliki penghambat daripada fibrin dan fibrinogen dan juga memacu fibrinolisis. Nah, dari tiga hal ini dia bisa dikategorikan sebagai suatu agen fibrinolitik. Nah, yang juga menarik adalah dia punya penghambatan terhadap agregasi platelet. Dan yang kalau kita lihat, maka dua hal yang digaris ini adalah dua hal yang sangat bertanggung jawab terhadap munculnya apoptosis. Dan kalau ini bisa dikendalikan, maka kita berharap benar bahwa tadi bukan hanya pencegahan dalam hal rekurensi, tetapi juga bisa memperbaiki daripada outcome. Ini ada suatu review, ya, suatu research artikel yang sangat bagus, yang bisa menunjukkan bagaimana sih kandungan daripada DLBS 1033 atau DSOF tadi, yang merupakan ekstrak lumbricus rubellus, itu ternyata punya efek fibrinolitik. Ya. Dia juga bisa menginduksi agregasi antiplatelet, ya, jadi sebagai antiplatelet. Nah, kalau kita lihat, maka dia punya mekanisme kerja sebagai fibrinolisis, dia punya mekanisme kerja antiplatelet, sehingga riset artikel ini berakhir dengan suatu kesimpulan bahwa ini adalah suatu obat yang promising, ya, sangat menjanjikan sebagai oral thrombolytic drug. Yang kalau bisa memang tadi menjembatani unmet need di dalam hal trombolisis, baik itu intravenus akibat jendela terapi yang sangat sempit, ataupun intraarterial trombolisis yang jendela terapinya mungkin lebih panjang, tetapi ada keterbatasan dalam hal fasilitas dan sumber daya. Nah, ini ada suatu penelitian yang sangat menarik yang dilakukan oleh guru kami, Dr. Ismail, bersama penemu daripada DLBS ini, Dr. Raymond.
yang mereka melakukan penelitian dengan 3 arm ya, suatu uji klinik randomisasi untuk melihat 126 pasien dengan stroke iskemik akut yang terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama mendapatkan aspirin 80, kelompok kedua clopidogrel 75, lalu kelompok ketiga adalah disolve 3 kali sehari dengan pengamatan selama 90 hari. Yang dievaluasi adalah parameter-parameter hemostasis dan juga mereka tidak hanya mengevaluasi parameter hemostasis, tetapi juga mengevaluasi status fungsional, baik itu dengan indeks Bartel maupun dengan skala stroke. Nah, kalau kita cermati memang menarik ya, bahwa ada perbaikan di semua ketiga kelompok tadi di dalam perbaikan baik itu Bartel Index maupun skala stroke. Tapi kalau kita lihat ada slightly better, ya ada perbaikan yang lebih baik, ada kelompok yang mendapatkan dissolve ya dibanding kelompok yang lain. Nah, izinkan saya untuk mencoba melakukan suatu kajian sistematik atau systematic review dari berbagai penelitian terdahulu. Ya. Paper yang kami buat ini mencoba mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu tentang DLBS 1033 untuk terapi stroke iskemik. Hasil daripada kajian sistematik yang kami kerjakan menunjukkan memang dari bukti-bukti klinik yang tersedia, walaupun memang masih terbatas, tidak sangat banyak, tetapi hasilnya adalah promising. Ya, jadi hasilnya itu sangat menjanjikan dalam hal bukan hanya untuk mencegah rekurensi, tapi juga memiliki profil keamanan hemostasis yang cukup baik, dan di sisi lain ini yang juga paling penting bagi kita para klinisi adalah meningkatkan suatu outcome daripada stroke iskemik yang diukur dari status fungsional, baik itu NIHSS maupun indeks Bartel. Nah, berdasar dari kajian tadi, maka kami mencoba melakukan suatu uji klinik randomisasi, ya, yang dimana yang diukur adalah pada saat hospital discharge. Ya, jadi ada nggak perbaikan daripada status fungsional pasien dengan stroke iskemik akut yang diterapi dengan dissolve, kemudian sebagai add-on. Ya, jadi penelitian ini melibatkan 60 subjek, di mana kontrol grupnya adalah terapi standar, yaitu dapat aspirin, dapat statin, dapat folic acid atau vitamin B12, dan sebagai eksperimental grupnya adalah terapi standar plus dissolve 3 kali sehari, lalu kemudian kita observasi sampai dia hospital discharge ya. Dan kalau kita cermati, maka ada perbaikan di dalam hal perbedaan ranking scale ya yang dimodifikasi, perbedaan dalam hal NIHSS, perbedaan dalam indeks Bartel antara sebelum dan sesudah, dan ternyata perbedaan ini lebih tinggi atau lebih signifikan pada kelompok yang mendapatkan terapi standar dan juga dissolve. Dan ini semuanya secara bermakna. Artinya apa? Perbaikan status fungsional setelah penambahan terapi dissolve, add-on untuk terapi standar pada stroke iskemik akut, memperbaiki status fungsional pada saat pasien keluar dari rumah sakit. Nah, lalu kemudian penelitian yang tadi sangat promising sebagai hasil awal, kita observasi di dalam penelitian jangka panjangnya ya yang lebih lama untuk pengamatan daripada outcome-nya. Jadi ini studi klinik, uji klinik randomisasi untuk melihat efek DLBS 1033 terhadap juga status fungsional pasien dengan stroke iskemik akut, suatu uji klinik randomisasi. Ya. Nah, ini accepted ya, accepted di jurnal ini. Maka kalau kita cermati akan ada 180 subjek. Dari 180 subjek ini kami melakukan randomisasi untuk terbagi menjadi 2 arm masing-masing untuk mendapatkan terapi standar dan terapi
standar plus DISOLV dan juga terapi standar. Lalu kemudian kita observasi. Observasi selama 30 hari, lalu kemudian yang kami nilai adalah status fungsional, keamanan, lalu kemudian juga kemampuan kognitif di hari ke-30. Nah, kalau para senior, para sejawat cermati, maka analisis yang kami lakukan adalah intention to treat analysis, artinya adalah semua subjek yang menjalani randomisasi akan diperhitungkan. Nah, ini karakteristik dasar daripada pada subjek penelitian tadi, dan kalau kita cermati bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan di dalam hal karakteristik demografik, usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan juga tidak ada perbedaan yang signifikan di dalam hal komorbiditas, faktor risiko, ataupun komedikasi di antara kedua kelompok, baik itu yang mendapatkan terapi tambahan DISOLV maupun terapi standar. Apa yang menarik daripada penelitian ini? Kalau kita cermati, maka penurunan atau perbaikan ya sebenarnya kalau dia skornya turun dia lebih baik ya dalam hal NIHSS pada kelompok yang mendapatkan DISOLV itu lebih baik daripada kelompok yang mendapatkan terapi standar. Dan peningkatan daripada indeks Bartel yang menggambarkan status fungsional itu lebih baik daripada kelompok yang mendapatkan DISOLV dibanding kelompok yang mendapatkan terapi standar. Nah, bagaimana dengan perbandingan antara modified ranking scale antara saat masuk rumah sakit atau onset, hospital discharge, lalu kemudian 30 hari. Kalau kita cermati, para senior, para sejawat yang saya hormati, pada kelompok yang mendapatkan terapi tambahan dengan DISOLV, maka proporsi kelompok pasien yang dengan MRS 0 dan MRS 1 yang menggambarkan kemandirian atau tanpa gejala sisa yang berarti itu secara signifikan memang proporsinya lebih banyak pada kelompok yang mendapatkan DISOLV dibanding kelompok yang hanya mendapatkan terapi standar. Nah, bagaimana dengan tingkat keamanan? Nah, ini juga penting. Ketika kita mengkombinasi dua obat antiplatelet, maka yang paling kita khawatirkan adalah bleeding. Dan kalau kita cermati, tidak ada perbedaan yang signifikan dari kelompok eksperimental dibandingkan kelompok terapi standar dalam hal semua kejadian efek samping, baik saat hospital discharge maupun pada hari ke-30. Sehingga kesimpulan dari penelitian yang kami kerjakan tadi, uji klinik randomisasi ini menunjukkan bahwa terapi tambahan dengan DISOLV, DLBS 1033 ini lebih efektif di dalam hal memperbaiki status fungsional dibandingkan yang hanya diberikan terapi standar pada pasien dengan stroke iskemik akut, dengan profil keamanan yang serupa. Sehingga penelitian ini bisa menjadi suatu dasar bahwa terapi DISOLV ini bisa diberikan sebagai terapi tambahan pada pasien dengan stroke iskemik akut. Nah, kalau kita cermati, kenapa status fungsionalnya membaik dan bukan hanya mencegah rekurensi, maka kalau kita lihat bahwa ada peran dari penghambatan MMP9 tadi. Jadi kalau kita cermati bahwa obat-obat ini bukan hanya memiliki efek fibrinolitik, tapi juga memiliki efek neuroprotektif. Dan kalau kita lihat, penghambatannya terhadap MMP9 tadilah yang juga ikut menjelaskan kenapa dia bisa memperbaiki status fungsional. Kenapa? Karena MMP9 tadi itu merupakan suatu komponen yang akan menghambat atau merusak daripada blood-brain barrier yang akan mengakibatkan edema cerebri dan juga transformasi hemoragik. Dan DISOLV punya kemampuan untuk menghambat itu. Sebagai kesimpulan, para senior, para sejawat yang saya hormati, maka kita mendapatkan stroke itu adalah penyebab kematian nomor 1, baik itu di dunia maupun di Indonesia, dan memang masih ada unmet need, ada kebutuhan yang belum terpenuhi, baik itu dalam hal pencegahan serangan ulang ataupun perbaikan status fungsional.
Dan hasil-hasil penelitian baik praklinik, hasil penelitian klinik, maupun hasil uji klinik randomisasi yang kami kerjakan, itu menunjukkan bahwa DISOLV memiliki efek antitrombotik dan fibrinolitik. Yang tadi menunjukkan bahwa hasil ini bukan hanya mencegah serangan ulang, tapi juga bisa memperbaiki status fungsional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya.